Monggo, monggo. Baik, saya persilakan Mbak Afina selaku MC. Apakah sudah hadir di Zoom? Oke. Sudah, Bapak. Baik, silakan Mbak Afina. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang ya, dan selamat datang kepada para tamu. Yang terhormat juga ada Panitia PMW 2022 dan tidak lupa seluruh peserta sosialisasi PMW 2022 yang saya banggakan. Sebelum acara sosialisasi ini kita buka, ada baiknya jika kita berdoa lebih dahulu untuk kelancaran percayaan masing-masing dimulai. Baik, berdoa tidak pernah dicukupkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait PMW ini. PMW atau kepanjangannya Program Mahasiswa Wirausaha yang bertemakan Green Entrepreneurship berbasis budaya dan sumber daya Indonesia merupakan sebuah program yang diperuntukkan kepada mahasiswa Universitas Brawijaya untuk mengembangkan minat, bakat, dan menumbuhkan potensi jiwa wirausahanya. Melihat fenomena belakangan ini di mana banyak anak muda yang kesulitan mencari pekerjaan, oleh karena itu sudah saatnya kita sebagai generasi muda, generasi emas bangsa, justru yang menjadi agen perubahan dengan membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Dan melalui PMW ini diharapkan banyak entrepreneur muda yang lahir dan menyukseskan masa depan. Nah, sebelum masuk kepada sesi pemaparan, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Agung Pramanawarih Marhendra MSI selaku kemahasiswaan ya Pak. Untuk Pak Agung dipersilahkan sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan di lingkungan Universitas Brawijaya, Bapak Pembina untuk kegiatan program Wirausaha Mahasiswa, dan tentu yang kami banggakan adik-adik mahasiswa semua yang terlibat di dalam kegiatan ini. Kegiatan PMW ini adalah kegiatan yang secara rutin oleh Universitas Brawijaya dilakukan setiap tahunnya untuk menampung minat-minat dan mendorong minat-minat yang terkait dengan kewirausahaan bagi mahasiswa. Jadi Universitas Brawijaya ingin memberikan ruang untuk mendorong terciptanya entrepreneur muda yang harapannya nanti bisa berlanjut dan menjadi bagian yang ikut berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara. Kegiatan ini pada saat ini dibina, ya, dikoordinatori oleh Pak Agus dari Fakultas Peternakan, dan tentu dalam acara sosialisasi ini kami berharap nanti adik-adik mahasiswa bisa mengikuti dari awal sampai akhir dan mendapatkan pencerahan, mendapatkan penjelasan tentang kegiatan ini. Dan tentu sudah barang tentu seperti harapan dari Universitas Brawijaya, adik-adik bisa ikut terlibat secara aktif dan memanfaatkan program ini sebaik-baiknya, sehingga bisa memberikan tambahan pengalaman, memberikan landasan untuk melakukan aktivitas yang terkait dengan kewirausahaan di masa mendatang. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat
untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan pada pagi sampai siang hari ini, supaya adik-adik mendapatkan informasi sejelas-jelasnya. Jadi kalau ada nanti kurang jelas, saya kira bisa didiskusikan dalam forum ini, sehingga nanti apa yang akan dilakukan bisa berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan. Saya kira demikian. Sekali lagi, semoga program ini akan memberi manfaat yang baik bagi adik-adik, bagi institusi, dan bagi tentu nanti harapannya setelah lulus akan ada kontribusi nyata bagi perbaikan pengembangan bangsa negara Indonesia. Terima kasih, saya kira sambutan dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Agung Pramanawari selaku Direktorat Kemahasiswaan. Selanjutnya untuk info lebih lanjut terkait PMW ini, langsung saja kita panggil yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Agus Susilo SPTMP IPM selaku Pembina PME 2022. Selamat pagi dan selamat datang kepada Pak Agus. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati Bapak Direktur Kemahasiswaan, Bapak Dr. Agung Pramanawari. Pada yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan seluruh fakultas di seluruh Universitas Sriwijaya, Wakil Dekan 3. Pada yang saya hormati KM dan seluruh mahasiswa yang telah hadir dalam kesempatan kali ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat barokah hidayahnya sehingga kita pada pagi hari ini pada menjelang siang ini bisa bertemu dalam kondisi sehat meskipun secara daring dalam acara kali ini. Salawat salam kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum saya menyampaikan ini saya tadi sudah WA ke Mas Faris ya atau sama Mbak Sofa. Kalau saya komputer saya bermasalah ini kebetulan mulai tadi pagi ini mungkin kepanasan karena mulai dari pagi jam 6.30 saya tadi sudah mengajar. Ini saya tadi sudah saya share ke Mas Faris sama Mbak Sofa PPT saya, mohon saya dibantu untuk share screen karena saya tidak bisa melakukan share screen di sini. Ya, kami mohon sebelumnya mohon maaf sebentar. Ya, kami mohon bantuannya. Tadi file sudah saya kirim ke Mas Faris tadi jam 11:04 tadi sama ke Mbak Sofa. Ya, kami mohon bantuannya untuk bisa share screen. Sebelumnya kami mohon maaf. Wisma. Nggih. Iku lho, dan bagus anune rusak lho, apa? Laptop iki lho ganti ngono lho. Nah ini sudah Mbak Syafa ini share screen. Pak, kepanasan Pak mulai pagi tadi Pak. Hari ku dikai es iku ya. Kong. Apa? Dikirimi laptop dan bagus. Lagi kok. Oh iya. Has started screen. Apa itu artinya, Gong? Ngaiti screen. Ngaiti share. Apa? Harus bagi-bagi ya. Ngestar kan bagi-bagi loh. Ya, ini mungkin kok lama sekali ya, Mbak Syafa. Podo kepanasan ini berarti perlu adem-adem. Iya. Tadi sudah saya share ke Mas Faris kok. Karena saya sudah ini wis. Lah, tahu. Panasan. Nah, iku lu nandi jembatan ndi kuwe? Jembatan Suramadu Pak itu, Pak. Oh.
Ya. Wes sih bagus sih. Oh, mawar berair. Kong mawar berair, Kong. Bang sepatu mawar kuwi, Kong. Ya, bisa diterjemahkan sendiri-sendiri. Nah, moga-moga. Ya, terima kasih Mbak Safa. Ya, dalam kali ini saya akan menyampaikan sedikit makalah tentang program mahasiswa wirausaha tahun 2022 ya, di sana dengan temanya Green Entrepreneurship ya, yang berbasis sumber daya dari Indonesia. Ya. Next screen. Ya, pengembangan tadi oleh Pak Agung secara jangka panjang PMB merupakan salah satu kegiatan rutin yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya oleh Universitas Brawijaya, ya, sehingga nanti kegiatan ini perlu dilakukan secara sistematis karena sudah tiap tahun bertahun itu sudah ada rutin, ya. Kemudian mahasiswa harapannya mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan keahlian dalam ilmunya saja, tetapi juga mampu memanfaatkan dan mengolah ilmunya. Ya. Hingga kemudian meningkatkan sumber daya. Kalau bisa kita harapkan dengan program ini berbasis budaya dan sumber daya lokal Indonesia, sehingga bisa memanfaatkan nilai-nilai sumber daya yang ada di sekitar kita. Harapannya selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga kesejahteraan diri sendiri. Ya, next slide selanjutnya. Ya, temanya sebetulnya kalau kita melihat definisi green kewirausahaan itu ada di slide sebelumnya, itu ada di sana ada ada definisi sebenarnya green entrepreneurship itu apa. Tapi intinya bahwa kita dalam kalau dilihat tema secara letterlock itu berarti kewirausahaan berbasis lingkungan. Dari situ kewirausahaan untuk memecahkan masalah lingkungan atau sosial, mulai ide kreatif yang berdampak terus terhadap lingkungan hidup, kehidupan sosial masyarakat, sekaligus memberikan keuntungan bagi yang membuat. Jadi kita tidak hanya bersifat sosial saja, tetapi kita juga bisa memberikan suatu dampak selain untuk diri sendiri, masyarakat, dan juga lingkungan. Sebetulnya banyak sekali, tapi ini tema umumnya. Ya, silakan. Selanjutnya, Mbak Safa. Selanjutnya, bentuk kegiatan ini ada 5 dalam kegiatan rangkaian PMB pada tahun ini, ada 5 macam kegiatan yang secara berturut-turut. Yang pertama adalah di bidang pendanaan kewirausahaan, yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, kemudian yang ketiga adalah workshop hak atas kekayaan intelektual atau hak cipta wirausaha mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan seminar nasional kewirausahaan, dan juga yang kelima adalah pameran kewirausahaan nasional. Sehingga kita berturut-turut nanti yang mendapatkan pendanaan pada tahun ini diharapkan bisa sampai tahap akhir mengikuti kegiatan sampai 5 kegiatan tersebut. Ya, next slide. Next. Pendanaan itu targetnya. Kalau target itu punya dasar mahasiswa, targetnya diharapannya dari program ini nanti bisa tercipta sekitar wirausaha baru di bidang di mahasiswa, bisa sampai 800 sampai 1000 mahasiswa. Ya, mahasiswa. Ya, persyaratan secara umum belum pernah mendapatkan pendanaan PMW. Jadi pemula diharapkan ini untuk PMW yang pemula, sedangkan nanti kalau yang sudah lebih lanjut, yang sudah lebih dari 1 tahun, nanti bisa program selanjutnya, yaitu KPMI ataupun ikut juga di Accelerated Startup Mahasiswa Indonesia. Jadi ini adalah untuk pemula, ya, untuk pemula. Jadi yang belum pernah mendapatkan pendanaan. Ya. Jumlah kelompoknya sekitar 3 sampai 5 mahasiswa satu kelompok. Bentuk usahanya itu ada ada 7 kalau nggak salah secara umum, di bidang jasa, bidang perdagangan atau kuliner, industri kreatif, social entrepreneurship, dan juga budidaya atau produksi. Untuk bagaimana untuk proporsinya, nanti proporsinya bisa mengunduh di panduan yang sudah ada di webnya. Di panduan PMB itu nanti ada di sana, saudara-saudara yang sudah diumumkan nanti di sana ada di flyer yang akan diberikan.
pendanaan sekitar tetap sama 3 sampai 5 juta rupiah ya, pendanaannya sekitar 3 sampai 5 juta rupiah. Pelaksanaannya adalah nanti di bulan Maret sampai dengan November 2022. Jadi timingnya harapan kita kan nanti akan dibuka pada tanggal 25 Februari ini sampai 15 pembukaan untuk proposalnya sampai tanggal 15 Maret ya, 15 Maret 2022. Itu untuk upload proposalnya. Tapi secara lengkap itu nanti ada di buku panduan. Selanjutnya, ya. Kemudian harapan kita nanti setelah setelah nanti adik-adik semua setelah mendapatkan pendanaan kewirausahaan atau yang lolos seleksi, tentu kita akan melakukan review terhadap proposal-proposal yang masuk dari tadi dipilih oleh reviewer yang berkompeten di bidangnya ya, yang juga sebagian besar juga sudah hadir di acara ini. Ya, di situ nanti akan ada yang mendapatkan pendanaan setelah adik-adik semua tanda tangan kontrak dan sebagainya, yang mendapatkan pendanaan ini nanti akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang kewirausahaan ya. Nanti tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi wirausaha yang mendapatkan dari pendanaan ini. Jadi semua wajib ya, semua peserta PMW wajib mengikuti pelatihan ini ya. Pelatihan itu dilaksanakan tanggal 7 dan 8 April 2022. Harapan kita setelah saudara tanda tangan kontrak tanggal 7 sampai 8 April, saudara wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kewirausahaan ini, khusus yang melakukan pendanaan. Kita nanti akan mendatangkan training-training yang di bidang UMKM, pengembangan motivasi, ya, di pengenalan tentang basic startup bisnis ataupun kolaboratif bisnis ataupun juga digital marketing. Kita harapannya kita bisa mengembangkan motivasi ya supaya lebih terarah lagi kegiatan PMB yang adik-adik lakukan. Ya. Selanjutnya. Ya, setelah itu saya yakin setelah yang mendapatkan pendanaan melakukan setelah yang pendanaan itu melakukan kegiatannya, tentu setelah melakukan kegiatannya itu ada memiliki dalam proposal, saya juga yakin juga adik-adik semua dalam membuat proposal tentu ada suatu keunikan ya, atau ciri khas atau segala sesuatu hal yang mungkin bisa membuat orang lain tertarik terhadap produk saudara, tentu itu memerlukan suatu nilai yang unggul dan juga lebih ya. Memiliki keunggulan yang lebih tersebut ya, sehingga harapan kita itu ayo kita sama-sama hak ciptakan ya dari keunggulan, dari keunikan, dari dari potensi yang ada di dalam proposal ataupun kegiatan yang adik-adik lakukan tadi ya, sehingga nanti semua yang mendapatkan pendanaan PMB tahun 2002 ini nanti akan wajib mengikuti workshop atas kekayaan intelektual ya. Sehingga nanti harapannya harapan kita nanti dengan adanya pelatihan ini, adik-adik bisa atau yang mendapatkan pendanaan ini nanti bisa mengetahui, soalnya saya ini posisinya di mana, apakah nanti hak paten ataukah hak cipta ataukah hak sebagainya. Nanti sehingga harapan kita nanti di sini adik-adik secara ide adik-adik saudara itu sudah terlindungi, harapan kita. Ya, nanti sedangkan pelatihan ini nanti diadakan mungkin tanggalnya mungkin sedikit berubah, tanggalnya kalau nggak salah yang resminya itu di bulan Agustus kalau nggak salah, Juli Agustus lah. Jadi setelah di tengah jalan istilahnya, tentu saya yakin setelah pelaksanaan sudah mengerti di mana sih sebenarnya letak keunikan dari masing-masing wirausaha yang ada yang dilakukan. Nah, harapan kita nanti bisa muncul lah dari 100, dari 200 kelompok ataupun nanti 50% ya yang bisa didanai itu bisa mendapatkan hak atas hak cipta. Nanti kita akan bekerja sama dengan sentra haki dari UB untuk membimbing adik-adik yang dalam penulisan draft paten ataupun pendaftaran hak cipta, sehingga nanti kreativitas dari adik-adik itu bisa terlindungi. Ya, selanjutnya.
Ya, tentu antara saat pelaksanaan tentu ada evaluasi ya. Saya lupa ada evaluasi, tentu ada evaluasi di bulan Agustus bagaimana pelaksanaannya. Ya, evaluasi tersebut untuk menilai, sebenarnya juga untuk membimbing, memotivasi adik-adik semua. Jika ada kesulitan ataupun apapun nanti bisa dikonsultasikan dalam evaluasi tersebut. Sehingga harapannya kegiatan PMB yang adik-adik lakukan itu bisa terlaksana dengan baik. Kita memonitornya dengan baik sehingga tidak perlu takut dengan adanya suatu nanti evaluasi. Kemudian saya yakin setelah selesai sekitar bulan September, saya yakin adik-adik sudah memiliki keunikan, sudah menjalankan kewirausahaannya dengan baik. Ya, kemudian saya harapkan bisa mengikuti dan juga telah terlindungi, ya sudah terlindungi dengan adanya hak cipta. Nah, maka adik-adik diharapkan nanti semua peserta ini ya diikutkan dalam seminar nasional kewirausahaan. Ya, seminar nasional kewirausahaan yang diadakan Universitas Brawijaya. Untuk mahasiswa, harapan-harapannya adik bisa mempresentasikan. Ya, mengapa mempresentasikan? Karena ide yang sudah terlindungi tadi, sebaiknya kita presentasikan. Ya, siapa tahu dalam seminar kewirausahaan nanti ada vendor-vendor atau yang tertarik dengan ide dari dari adik-adik semuanya. Ya, sekitar November itu nanti juga sekalian seminar nasional kewirausahaan. Nah, jadi diharapkan yang ikut pendanaan itu bisa menyampaikan ide-ide kreatifnya di dalam seminar nasional kewirausahaan ini. Ya, nanti ada plenary session dan juga ada kegiatan seminar di dalam kelas. Monggo selanjutnya. Ya, seminar ya nanti seminar nanti sudah akan saya sampaikan juga. Nanti seminar akan kita wujudkan dalam wujud proceeding, ya wujud proceeding, beberapa mungkin proceeding dan juga akan beberapa nanti Universitas Brawijaya kalau nggak salah akan menerbitkan jurnal inovasi dan kreativitas analisis kewirausahaan ya nanti itu nanti akan akan dimasukkan jurnal juga. Jadi adik-adik juga akan bisa terlindungi juga sekalian apa pembimbingnya akan kita masukkan ke dalam jurnal dan juga proceeding. Ya, harapan kita nanti semakin lebih terlindungi dari ide kreativitas dari adik-adik semuanya. Ya. Next selanjutnya. Selanjutnya. Selanjutnya, monggo silakan. Mas Supian. Tuh, sudah habis tuh. Setahu saya masih ada. Yaitu yang terakhir yaitu tentang pameran kewirausahaan. Ya, pameran kewirausahaan dilaksanakan juga pada bulan November bersamaan pameran wirausaha. Jadi selain seminar, kita juga akan mengadakan pameran kewirausahaan. Jadi kreasi-kreasi dari saudara-saudara semua, dari kreasi dari adik-adik semua yang telah mengikuti pendanaan PMW ini, itu bisa disajikan baik melalui ataupun melalui virtual. Tapi kita biasanya nanti kita belum melihat kondisi saat ini ya, sehingga harapan tapi yang pasti kita akan membuat virtual expo untuk menyajikan semua karya-karya dari adik-adik yang telah mendapatkan pendanaan pada tahun ini ya, pada tahun ini. Jadi harapannya nanti semua ide kreatif adik-adik bisa terwakili di situ di dalam acara kegiatan di di dalam kegiatan pameran internasional, sehingga produk-produk ya entah itu pun bentuk jasa, entah apa minimal poster ataupun apa nanti juga bisa disampaikan dalam kegiatan tersebut ya, pameran ya. Harapan kita ya 50% minimal itu bisa tampil di dalam itu. Ya, sedangkan yang selanjutnya itu merupakan bagaimana bahwa kegiatan ini itu juga terangkai juga dalam kegiatan sistem pemeringkatan di universitas. Jadi dalam kegiatan PMB ya, kegiatan PMB ini ada 5 bentuk macam kegiatan. Yang pertama adalah sekali lagi pendanaan, kemudian ada pelatihan dan pendidikan kewirausahaan, yang ketiga adalah pelatihan untuk hak cipta, pelatihan hak cipta, hak atas kekayaan intelektual, yang keempat adalah seminar nasional kewirausahaan, dan yang kelima adalah pameran kewirausahaan nasional. Sehingga semua kegiatan ini harapannya bisa diikuti semua masing-masing yang mendapatkan dari PMB tersebut ya. Harapannya dalam kegiatan ini semangat wirausaha itu bisa tumbuh dan juga berkembang ya, sehingga motivasi semakin lebih kuat dalam pengembangan kewirausahaan.
Ya nanti sedangkan yang sudah mengapa yang tidak hanya untuk pemula, karena yang sudah mendapatkan pendanaan yang tahun yang kemarin itu atau tahun sebelum-sebelumnya itu kan sudah memiliki harusnya sudah naik kelas ya di dalam bidang di KPMI ataupun di akseleratif startup mahasiswa Indonesia. Pembinanya adalah dari Prof. Yusuf Hendrawan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pada pagi hari ini. Jika ada diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan. Jika saya tidak bisa menjawab, mungkin Pak Agung bisa lebih bisa menjawabnya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Istior, Bapak Agus Susilo. Selanjutnya, mungkin akan saya buka sesi tanya-jawab. Kepada para peserta yang memiliki pertanyaan, mungkin boleh langsung diucapkan atau dituliskan di kolom chat. Baik, sudah ada raise hand dari Rehan Kamaludin Sigit. Boleh langsung menyampaikan pertanyaannya ya. Sebelumnya minta maaf dulu karena nggak bisa on cam ya, karena kamera saya ini rusak, kamera laptopnya, jadi nggak bisa on cam. Terima kasih udah diberi kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya yang pertama ya ini tentang pengajuan proposal. Untuk pengajuan proposal sendiri, apakah kami sebagai mahasiswa itu berhak mengajukan 2 proposal atau cuma 1 proposal saja? Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, yakni untuk mendapatkan haki tadi, apakah nanti kita untuk mendapatkan haki tersebut, apakah ada dananya atau secara gratis kita mendapatkan haki? Kayak gitu, udah. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih. Ini langsung saya jawab atau menunggu yang lain? Mungkin boleh langsung dijawab, Pak, sembari menunggu peserta lain memikirkan pertanyaan. Ya, ini harapan kita sebetulnya tiap mahasiswa itu kan saya takutnya kalau 2 proposal itu tidak fokus nanti di dalam kegiatannya ya, sehingga harapan kita itu hanya 1 proposal dari 1 maksudnya nama hanya bisa ke dalam 1 proposal saja ya, harapan kita sehingga bisa lebih fokus karena dalam bisnis itu dibutuhkan juga adanya suatu kefokusan di dalam melaksanakannya. Harapan kalau lebih dari 1 biasanya nanti akan tidak fokus, takutnya malah nanti bisa tidak berjalan dengan baik. Harapan kita kan ini ingin menumbuhkan bagaimana kita selaku bisnismen ya untuk di tahap awal sebaiknya untuk tidak membuat 2 proposal. Ya, sedangkan yang kedua nanti kita haki itu nanti kita akan dibiayai ya, kita akan dibiayai pendaftaran hakinya. Nanti biasanya kita akan melakukan pendaftaran haki yang lolos gitu. Ya. Baik. Saya. Terima kasih Pak. Untuk sebelumnya ini mau izin bertanya lagi satu lagi. Kami kan mahasiswa dari PSDK UB Kediri, jadi kami izin bertanya. Nah, kalau untuk UB Kediri sendiri nanti untuk tanda tangan pengesahannya itu wakil dekan 3 ataukah direkturnya? Mungkin itu. Terus juga kalau untuk penulisan fakultasnya, apakah kita menuliskan nanti Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sebagai mahasiswa Fakultas Perikanan atau Fakultas PSDKU Kediri? Mungkin cukup itu sih. Ya, untuk wakil dan wakil dekan 3, kemudian yang sisi sebelah kiri bawah itu nanti WR3. Jadi nanti yang tanda tangan nanti harus ada nama mahasiswa, ada nama dosen pembimbing, kemudian yang di bawah pojok kanan bawah itu nanti wakil dekan 3, sedangkan yang pojok kiri bawah itu nanti akan WR3. Tapi nanti cukup dikumpulkan sampai dengan tanda tangan yang wadik 3-nya saja. Ya, jadi cukup adik-adik mengumpulkannya, tidak perlu sampai tanda tangan WR3, tetapi yang cukup hanya sampai tangan WD3 sehingga biar bisa terdata di di fakultasnya masing-masing. Ya, kalau untuk UB Kediri berarti ya direktur 3 kemahasiswaan di Kediri. Ya, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak. Berarti cukup wakil direktur saja ya Pak untuk WR-nya tidak perlu? Nggak perlu ya. Oh. Waktu di-upload-nya tidak perlu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan yang masuk kepada private chat saya. Selamat siang, izin bertanya, apakah selama proses pembuatan proposal terdapat bimbingan dari dosen? Terima kasih. Berikut pertanyaan, Pak. Ini pertanyaannya apa ini? Ini pertanyaan tadi, selama proses pembuatan proposalnya, apakah terdapat bimbingan dari dosen? Ya, kalau proposal kan nanti kalau adik-adik kan berarti langsung menghubungi pembimbingnya masing-masing aja yang cocok ya. Kadang mencari dosen pembimbingan tidak ditetapkan oleh Wadik 3-nya, kadang di mungkin kesesuaian dari adik-adik semua. Jadi otomatis kan yang membimbingkan nanti dosen pembimbingnya ya. Yang membimbing adik-adik dalam pembuatan proposal kan biasanya dosen pembimbingnya. Maka manfaatkan kesempatan tersebut untuk bisa berkomunikasi dengan baik kepada masing-masing dosen pembimbingnya. Jadi dosen pembimbingnya sepertinya bukan yang menentukan, bukan Wadik 3, biasanya Wadik 3 hanya memberikan support saja. Ya. Demikian jawaban saya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sulaiman Maulana di kolom chat. Izin bertanya Pak, untuk file yang perlu ditandatangani, apakah boleh bentuk scan atau harus tanda tangan basah? Iya, kalau untuk itu terserah, biasanya tanda cukup scan saja karena ini kondisi seperti ini ya, sebaiknya menurut saya bisa silakan berkomunikasi langsung dengan pembimbing dan juga wakil dekan di fakultasnya masing-masing ya. Saya yakin mereka lebih bijaksana dalam menanggapi situasi seperti ini. Sehingga harapan kita yang dikirimkan oleh Wadik 3, data-datanya itu sama persis yang diupload di internet, sehingga ada kesesuaian data antara yang dilaporkan dari fakultas ya, sama yang ada terupload di dalam yang kami terima filenya. Ya, harapan saya sama datanya yang antara dikirim sama yang kami baik yang dikirim oleh Wadik 3 masing-masing fakultas dan juga yang kami terima dalam bentuk file. Ya. Demikian jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Mungkin dari Sulaiman, apakah ada feedback sudah jelas atau ada yang masih mau ditanyakan terlebih lanjut? Ya, kalau itu ada, apakah nanti lolos KMI Expo ya? KMI Expo itu ada sistem makanya tersendiri ya, ada sistem makanya tersendiri. Jadi agak sedikit berbeda, ada sedikit berbeda. Ya, KMI Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia itu sedikit berbeda dengan konsep yang kita tawarkan di sini. Ya, kalau KMI kan itu merupakan dari Bilmawa ya, dari Bilmawa. Tentu ada seleksi lagi dari semua yang masing-masing tersebut, dan otomatis kan biasanya kalau KMI biasanya lolos dari KBMI dan juga dari ASMI. Jadi berbeda, sistemnya berbeda. Ya, kalau ini yang dilaksanakan oleh UB, ya, Seminar Nasional Kewirausahaan dan juga pameran, ya, ataupun juga nanti virtual expo itu yang menyelenggarkan dalam Surawijaya. Ya. Seandainya nanti ada adik-adik yang bisa lolos ke KMI itu lebih baik ya, seandainya bisa lolos KMI. Ya. Selanjutnya Pak, ada sedikit pertanyaan dari private chat saya. Izin membacakan, mau konfirmasi saja Pak, untuk ide usahanya apakah harus sesuai dengan tema PMW kita atau bebas gitu Pak? Ya, temanya bebas lah. Soalnya kalau ide usaha kan macam-macam ya. Ide usaha itu bisa berbagai macam kok ya. Berbagai macam ya. Kalau bisa memanfaatkan sumber daya lokal Indonesia, jangan yang menggunakan impor kalau bisa ya. Kalau bisa jangan harus nanti di proposal saudara ada impor barang ini, impor barang. Kalau bisa yang tersedia aja, yang tersedia di Indonesia. Sudah ada tersedia sehingga kita lebih mudah lagi. Ya, kalau bisa ya. Jadi bebas isi usahanya kan di situ ada 7 macam ya, baik jasa perdagangan, kemudian teknologi, sosial, kemudian kuliner,
produksi, ya, itu semua ada semua. Saya yakin bisa kok, banyak ide-ide akan muncul di dalam PMW tersebut. Ya. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Berarti boleh bebas ya temanya. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan. Jadi di beberapa fakultas, misalnya di Fakultas Ilmu Administrasi, sebelumnya itu sudah disuruh untuk membuat kelompok untuk PMW. Tapi apakah kelompok itu boleh diganti atau harus sesuai dengan kelompok yang disarankan fakultas, begitu Pak? Iya, terima kasih. Sebetulnya kalau itu wewenangnya Wadik 3-nya masing-masing ya, saya karena di pusat itu wewenangnya masing-masing, Wadik 3-nya masing-masing saja. Ya, wewenangnya Wadik 3-nya masing-masing, monggo-monggo saja. Ya, monggo silahkan. Lebih nyaman dengan siapa, dengan kelompok. Karena kalau dalam berbisnis itu adalah kepercayaan, ada kepercayaan, saling mempercayai. Ya, monggo silahkan saudara lebih nyaman dengan yang sudah ada atau lebih nyaman dengan yang baru, nah itu monggo silahkan. Silahkan. Kami tidak bisa memaksa itu, karena dalam bisnis itu dalam bisnis tersebut dibutuhkan adalah adanya suatu kepercayaan. Ya, demikian jawaban saya. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Kesimpulannya berarti boleh diganti disesuaikan dengan kenyamanan mahasiswa masing-masing. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Alphonsus Adrian. Izin bertanya Pak, bagaimana penjelasan mengenai tema, terutama bagian budaya? Apakah harus produk mencerminkan budaya Indonesia? Ya, silakan. Maksudnya budaya itu kan bisa berbagai macam hal ya. Kalau bisa budaya Indonesia lah. Kalau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau kita kan minimal harap dan beli produknya. Harapan kita nanti suatu saat bisa ke sana. Jadi mencintai, kemudian mencintai, membela produk Indonesia dan juga membeli produk-produk Indonesia. Intinya nanti sebenarnya ke arah sana. Ya, monggo silahkan jika silahkan saudara membuat ide-ide kreatif. Ya, monggo silahkan menggabungkan berbagai macam unsur kebudayaan juga nggak jadi masalah. Kami persilahkan saja. Ya, itu silahkan aja, bebas kok sebetulnya. Tapi harapan kita ya itulah, mari kita ciptakan sendiri, membela, kemudian membeli, kemudian atau membuat produk-produk dari sumber daya yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Berarti diutamakan budaya Indonesia, tapi kembali lagi kepada kebebasan dan kreativitas masing-masing mahasiswa. Apakah selanjutnya masih ada pertanyaan lagi? Mungkin boleh raise hand atau mengetik pertanyaan di kolom chat kepada para peserta sosialisasi. Baik, ini udah masuk pertanyaan lagi Pak kepada private chat saya. Izin bertanya Pak, kalau misalnya saya dari Fakultas Ilmu Administrasi, apakah boleh satu kelompok dengan fakultas lainnya? Atau harus sama-sama dengan orang yang ada di fakultas? Ya, prinsipnya boleh, prinsipnya bagi saya boleh, tapi yang pasti nanti yang tanda tangan Wadik 3-nya adalah ketuanya dari fakultas mana, itu saja ya. Misalnya ketuanya dari VIA, kemudian anggotanya ada fakultas lain, tetapi nanti yang tanda tangan Wadik 3-nya sama dosen pembimbingnya itu kalau bisa dari Wadik 3-nya. Jadi kalau bisa jangan sampai dari mahasiswa, saya dari peternakan, kemudian ketua peternakan, pembimbingnya dari dosen lain. Kalau seandainya dari fakultas lain juga boleh, pembimbingnya juga boleh, tetapi nanti yang tanda tangan Wadik 3-nya itu nanti ya dari dosen pembimbing sama dari ketuanya itu antara ketua mahasiswa dengan dosen pembimbingnya, kalau bisa diharapkan dari fakultas yang sama. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di PMW di PKM di PKM 5 bidang itu juga diperbolehkan juga lintas fakultas dan sebagainya. Tapi ini hanya untuk memudahkan administrasi saja sebetulnya. Sehingga ketua sama dosen pembimbing diharapkan dari satu fakultas yang sama, dengan anggotanya bisa dari fakultas yang berbeda. Ya, terima kasih. Baik, jadi kesimpulannya diperbolehkan, tapi ketua kelompok dan dosen pembimbingnya harus disesuaikan dengan dari fakultas yang sama ya Pak. Baik, terima kasih. Ya.
Selanjutnya mungkin apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Baik, Saudara Agung Yudhistira, silakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena ada kendala jaringan juga. Yang pertama mungkin saya ingin izin bertanya Bapak terkait dengan ketika kita bicara masalah PMW kan tentunya ada pedoman Bapak. Dan terkait dengan pedoman dari UB sendiri itu bisa diaksesnya di mana Bapak? Dan kedua terkait dengan ketika kita membaca pedoman tersebut, di dalamnya terdapat indikator-indikator terkait dengan kelayakan mahasiswa atau calon peserta PMW itu sendiri. Dari UB sendiri apakah ada indikator tersebut Bapak? Seperti itu. Ya, terima kasih. Prinsipnya di dalam panduan ada ya, kalau nggak salah di flyer yang sudah disebar, belum disebar ya. Mungkin setelah ini akan disebar luaskan flyernya ya, karena kalau nggak salah kalau yang secara baliho sudah sudah dibuat di depan lapangan rektorat. Di situ ada baliho tentang program kewirausahaan. Di sana di webnya ada. Ya, nanti flyernya juga akan kami berikan setelah ini. Kami akan kami berikan flyernya. Di sana ada panduannya. Tentu kelayakan nanti kan ada reviewernya juga. Ya, nanti kan setelah saudara upload proposal tentu akan dinilai oleh para reviewer. Tentu reviewer ini merupakan reviewer yang sudah berpengalaman di bidang program wirausaha mahasiswa. Di situ sudah ada penilaian-penilaiannya, di buku panduan itu juga ada. Tetapi di sini khususnya kalau untuk PMW tahun 2002 itu lebih dibasiskan untuk yang pemula. Harapan kita untuk yang pemula saja. Sedangkan yang untuk yang lebih tinggi lagi, yang sudah sering ikut lomba macam-macam, diharapkan untuk mengikuti yang lebih tinggi lagi, yaitu di KPMI ataupun di bidang ASMI. Apabila sudah berjalan sudah sangat lama, itu nanti bisa mengajukan ke BPIW, ya, Badan Inkubator Bisnis, ya, Badan Inkubator Bisnis Universitas Brawijaya. Sehingga kita memiliki tahapan ini adalah untuk tahapan tambahan bagi mahasiswa yang pemula. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, apakah sudah jelas jawabannya? Baik, sudah jelas. Terima kasih Bapak. Terima kasih moderator. Baik, sama-sama. Selanjutnya ada lagi pertanyaan yang masuk, Pak. Izin bertanya, misalnya untuk bisnis yang dibuat ditargetkan untuk kalangan dewasa, misalnya seperti rokok, begitu apakah diperbolehkan atau tidak, Pak? Ya, kita tidak ya, kalau untuk rokok sebenarnya tidak, untuk saat ini kita tidak ya, untuk makanan-makanan yang rokok kita tidak ya. Sementara kalau rokok kita tidak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Berarti tidak diperbolehkan ya untuk rokok gitu. Lanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Boleh langsung ketik di kolom chat atau boleh raise hand. Sekali lagi saya himbau ya kepada para peserta, kalau misalnya ada memiliki pertanyaan langsung aja ditanyakan, karena waktu kita juga terbatas, jadi disegerakan ya kalau misalnya ada yang memiliki pertanyaan, boleh raise hand atau mengajukan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Ya. Atau nanti kalau masih ingin bertanya lebih lanjut, nanti bisa menghubungi saya di nomor kontaknya di flyer juga sudah ada, bersama dengan dari Bapak Dr. Fuad ya, Aulia Fuad Rahman dari Fakultas Ekonomi, nanti akan memberikan jawaban apabila masih belum jelas dalam pertemuan kali ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti nomor HP saya bisa di-share, kami persilahkan. Jika ada yang belum jelas tentang kegiatan ini.
Untuk panduannya nanti didapat di mana ya Pak Agus? Iya, nanti flyernya akan kami berikan ya. Flyernya kalau nggak salah bisa Mas Faris berikan flyernya dari kemahasiswaan, di-flyerkan, di-share-nya bisa di-share di sini, atau nanti akan kami kami share di di grup atau nanti bisa dari Wadek 3 nanti akan kami berikan flyernya. Ya. Di MB nanti juga akan kami flyernya. Ini sementara atau kalau nggak salah sudah saya berikan sebetulnya ke Mas Faris flyernya, itu mau bisa di-share di sini. Sama panduannya Pak ya? Panduannya apakah di-share juga di sini Pak? Nah, panduannya ada, tinggal download aja. Nah itu ya, tinggal download aja ada itu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, selanjutnya saya mau mengingatkan sekali lagi kepada para peserta yang belum mengisi presensi sosialisasi, sudah saya share di kolom chat ya. Jadi selagi menunggu pertanyaan, boleh juga untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Pak Agus. Izin bertanya, saya Ahmad dari Fakultas Peternakan Angkatan 2021. Untuk masalah bobot penilaian keunikan itu berapa persen ya Pak? Mungkin boleh dijawab Pak. Bobot penilaian keunikan. Ya, terima kasih. Saya keunikan, saya yakin lah setiap bisnis itu memiliki keunikan masing-masing, tidak ada bisnis yang sama. Atau kalau pun ada bisnis yang sama, tentu memiliki memiliki keunikan masing-masing tersendiri. Ya. Unik, yang pasti unik harus bisa digunakan. Ya. Unik bukan berarti harus aneh, itu tidak. Ya, tidak. Ya. Yang penting saudara mencerminkan ide bisnis tersebut, kreativitasnya, kan yang dinilai juga adalah kreativitasnya. Ya, tidak harus sama-sama persis gitu. Saya yakin walaupun seandainya persis pun juga namanya pun juga bisa berbeda, ataupun mesti ada konsep yang berbeda. Selalu ada keunikan dalam sisi bisnis masing-masing ya. Tidak ada bisnis yang sama plek gitu. Kalau sama plek itu nggak ada. Kalau yang sama plek itu biasanya franchise, sudah model-model franchise ya. Sedikit perbedaan ya, entah itu namanya, entah itu bidangnya, entah itu manajemennya. Saya yakin masing-masing memiliki sendiri ya. Ya nanti kalau saudara ikut pelatihannya nanti akan tahu, nanti saudara menjalani, nanti akan dilatih dari tim Sentra Haki ya dalam pelatihan selama 2 hari ya. Setelah 2 hari itu nanti setelah 2 hari nanti saya yakin nanti akan muncul, oh ternyata sisi unik di bidang saya ya. Sudah di bidang saya itu nanti akan akan tahu biasanya kalau sudah nanti ikut pelatihan itu. Tapi yang pasti sekarang ini kumpulkan saja proposalnya untuk kami nilai ya. Sedangkan nanti saya ikut pelatihan pendidikan ya. Terus kemudian setelah itu nanti ada pelatihan hak cipta. Saya yakin nanti akan menemukan soul-nya di mana dalam kewirausahaan ini. Ya. Baik, sudah menjawab ya. Berarti jawabannya setiap bisnis memiliki keunikan, jadi kembali lagi kepada kreativitas masing-masing. Berikutnya saya ingatkan untuk kepada peserta, sudah di-share panduan PMW 2022-nya di kolom chat, bisa langsung di-download saja. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Yasir Hidayat, Pak. Izin bertanya Bapak, untuk pembentukan tim dalam PMW ini, apakah boleh satu orang mengikuti 2 tim yang berbeda? Apakah ada syarat tertentu, misalnya beda dalam tema yang diajukan? Terima kasih, Pak. Ya, sebetulnya tadi sudah saya katakan, dalam bisnis itu kan kita tidak bisa fokus ya. Ya, tidak bisa kalau lebih dari 2, lebih dari 1 untuk awal itu biasanya akan kesulitan nanti, Ya, bukannya kita tidak mempercaya sama saudara, itu tidak ya. Dalam bisnis itu perlu fokus ya, perlu adanya suatu fokus dalam bidang kegiatannya. Ya, kalau misalnya mengajukan 2 misalnya atau jadi anggota, saya yakin nanti dia akan bisa fokus karena kan adik-adik juga melakukan kuliah, melakukan sebagainya ya. Kecuali kalau nanti sudah manajemen yang bagus, ini kan sebagai untuk latihan untuk pengembangan selanjutnya ya, sebaiknya diupayakan 1 nama ya untuk di dalam 1 proposal. Ya. Itu saja bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak sudah menjawab. Berarti di
diarahkan untuk satu tim satu orang di satu tim saja demi menjaga fokus bisnisnya juga. Selanjutnya Pak masih ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Pak, apakah difasilitasi semacam jodoh PMW, yaitu dibantu untuk membentuk tim PMW dari mahasiswa yang tertarik ikut PMW namun belum ada atau kekurangan anggota tim. Mungkin ini lebih ke apakah ada wadah untuk dibantu gitu Pak, dibentuk kelompok karena ada beberapa mahasiswa yang mungkin belum menemukan jodoh kelompoknya di sekitarnya begitu Pak. Ya, oke, terima kasih. Pada prinsipnya sebetulnya nanti silakan saja bisa berkonsultasi dengan fakultas, ya, di fakultas yang memiliki, kalau nggak salah di masing-masing fakultas itu ada unit tentang kewirausahaan masing-masing. Di tiap fakultas itu kalau nggak salah ada, dan juga ada lingkarnya. Ya, jika adik-adik ingin mengikuti ini, nanti bisa masuk ke dalam unit tersebut, ataupun juga di Universitas Brawijaya juga ada MW ya, yang MW itu juga bisa nanti ke sana. Nanti biasanya akan dibantu, ya, atau juga nanti bisa konsultasi kepada wadik tiganya masing-masing, ya. Jika mungkin kekurangan tim, misalnya kekurangan anggota, ya, itu nanti akan bisa berkonsultasi langsung aja dengan wadik tiganya masing-masing. Ya. Demikian bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Berarti disimpulkan bisa kembali lagi ke UKM atau klub-klub kewirausahaan yang ada di fakultas masing-masing untuk mencari timnya ya. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan lagi? Mungkin boleh Raisen dan juga menyampaikan pertanyaan di kolom chat karena waktu kita sudah mau habis ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin yang perlu diinformasikan kepada kami, para wakil dekan ini, itu Pak, jumlah target kinerja untuk 2022 terkait jumlah mahasiswa wirausaha masing-masing fakultas itu berapa? Ini yang kami sejauh ini belum terima. Misal kalau tahun lalu kan misalnya Fakultas Hukum 50. Nah, sekarang kan berapa targetnya sehingga kami nanti bisa, kalau kami sudah tahu persis jumlah targetnya itu, maka kami bisa mengatur strategi-strategi agar itu terpenuhi. Itu bagus, guys. Ya, terima kasih Pak atas sarannya. Nanti kita bisa konsultasikan. Saya yakin nanti Pak Agung akan lebih bijaksana lagi, ya, lebih bijaksana lagi dalam hal tersebut. Ya, nanti kita akan sebenarnya targetnya saya yakin Pak Agung juga sudah ada semuanya. Ya, saya tidak bisa menyampaikannya di sini. Saya yakin Pak Agung nanti bisa lebih bijaksana dalam kesesuaian dari masing-masing fakultas itu. Ya, demikian jawaban saya Pak Sakti. Ya. Karena sekali lagi targetnya itu kan dia berbeda. Kalau nggak salah kemarin yang sudah kita rapatkan seperti juga yang tahun-tahun sebelumnya, itu nanti juga ada proporsionalitas gitu aja. Ya, terima kasih Pak Sakti. Baik, terima kasih Pak. Tadi sebelumnya ada yang resen, apakah ingin bertanya? Mungkin boleh resen lagi ya yang tadi. Baik, mungkin kita tunggu 1-2 menit ya Pak. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka forum akan saya tutup.
Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kami tutup saja ya forumnya pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Agus Susilo, SPT MPIPM, selaku Panitia PMB 2022 untuk pemaparan sosialisasinya dan juga jawaban-jawabannya selama forum diskusi pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada para tamu dan dewan yang sudah menghadiri acara siang ini dan juga kepada para peserta sosialisasi PMB 2022. Mungkin untuk pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan lagi kepada Bapak Agus Susilo melalui kontak pribadi yang akan di-share di flyer mungkin habis ini ya Pak, atau tadi sudah di-share. Untuk itu, forum ini saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir. Terima kasih untuk adik-adik semua yang juga berkenan hadir kali ini. Kami tunggu proposalnya lebih cepat, lebih baik, lebih banyak, lebih baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tanya kamu. Terima kasih Pak Agus. Ya. Sehat Pak Fuad. Alhamdulillah sudah sehat Pak Agus.